Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di pelajaran fisika. Nah, kali ini pelajaran fisika sudah memasuki bab 2, yaitu bab tentang besaran dan pengukuran. Nah, kalian harus tahu nih, kenapa kok kita harus belajar besaran dan pengukuran. Karena kalau kamu belajar fisika, ilmu fisika atau ilmu eksak yang lainnya, sebenarnya nanti akan tidak jauh dari yang namanya percobaan dan penelitian. Nah, ketika kamu melakukan percobaan dan penelitian, di situ kamu akan melakukan suatu pengukuran gitu kan. Nah, pengukuran ini yang akan kalian nanti akan menggunakan suatu besaran. Jadi mereka ini akan saling berhubungan satu sama lain. Terus besaran ini juga akan memudahkan kamu dalam melakukan percobaan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang besaran terlebih dahulu ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan baru membahas tentang pengukuran. Oke, yang pertama adalah besaran dan satuan. Nah, besaran sendiri itu adalah sesuatu yang dapat diukur serta mempunyai nilai dan satuan. Contohnya adalah besaran berat massa. Massa, ketika kamu berbicara massa, misalkan massa A gitu kan. Tulis saja massa. 50 kilogram. Pasti kita gitu. Massa kamu berapa? 50 kilogram. Nah, tinggi badan kamu berapa? Misalkan. Tinggi itu berarti panjang ya. 150 cm misalkan. Nah, 50 ini adalah nilainya. Kilogram itu adalah apa? Satuannya. Sama, tinggi 150 itu adalah nilainya. Sentimeter itu adalah satuannya. Nah, satuan sendiri apa? Satuan itu adalah sesuatu yang berfungsi sebagai pembanding besaran. Misalkan nih, massa. Kakak punya massa. Misalkan menghitung massa 50. Kalau kamu nggak nulis satuan, kamu pasti bakal bingung. Tinggi juga 50 misalkan. Mana yang tinggi, mana yang massa? Kan kita nggak jadi tahu. Ini apa? Kita akan melakukan pengukuran, kamu sudah melakukan pengukuran, ternyata hasil kamu 50 dan kamu tidak menyertakan satuan di sini gitu. Berarti disitulah kita bingung. 50 tadi apa ya? Massa atau tinggi? Tapi ketika kita menulis misalkan kilogram dan ini meter. Oh iya, kalau kamu nulis 50 gram, ya sudah pasti 50 gram itu adalah massa. Dan 50 meter itu adalah panjang atau tinggi gitu. Nah, ada satu lagi yang harus kalian pelajari nanti di sini, yaitu adalah dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi itu ibu bilangnya adalah identitas ya. Jadi nanti kamu punya identitas. Suatu besaran ada dua identitas ya, yaitu apa? Satuan dan dimensi. Kalau satuan kita udah tahu identitasnya pasti kilogram, meter, sentimeter, meter kuadrat dan kawan-kawan. Nah, kalau misalkan dimensi itu adalah dia itu menyatakan bahwa ini adalah suatu besaran gitu. Besaran penyertanya adalah apa? Itu dari besaran pokok. Oke, nanti kita akan bahas dan Ibu akan kasih tahu bedanya antara satuan dan dimensi itu apa. Sekarang kita akan bahas tentang besaran fisika. Nah, di kelas 10 ini kamu akan mengenal nanti ada besaran fisika dan besaran matematika gitu kan. Besaran fisika ya ada turunan dan pokok. Nanti juga akan mengenal yang namanya besaran vektor dan skalar. Nah, kalau vektor itu adalah dia mempunyai nilai dan arah. Kalau skalar dia hanya mempunyai nilai. Jadi dia tidak menentukan atau tidak membutuhkan arah. Nah, untuk ini kalian akan nanti belajar di bab selanjutnya. Sekarang kita akan belajarnya adalah besaran fisika. Tuh. Nah, besaran fisika itu ada dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih besaran pokok? Besaran pokok itu adalah besaran yang tidak dinyatakan dalam besaran lain. Atau kata lainnya, Ibu mengatakan biasanya adalah
bapak ibunya atau orang tuanya besaran, atau ya orang tua besaran, orang tua besaran, gitu kan. Nah, nanti ketika kamu belajar besaran pokok, gitu kan, besaran turunan, wah, oh iya, kalau pokok ini adalah orang tuanya, berarti turunan itu adalah anak cucunya, gitu, biar lebih gampang. Nah, besaran pokok sendiri dalam sistem satuan internasional ya ada 7. Perlu kamu ingat ya, ada 7. Cara menghafalkannya gampang. Apa? Jiwa SMP. J itu apa? Jumlah zat. Satuannya mol. Lambangnya N kecil. Dan dimensinya adalah N besar. Nah, bedakan antara lambang dan dimensi. Oke, intensitas cahaya. Satuan S ini adalah cahaya. Lambangnya adalah IF. Dimensinya adalah J. Waktu, satuannya adalah sekon, lambangnya adalah T, dimensinya adalah T besar. Arus listrik, lambangnya adalah ampere, satuannya adalah I, ya. Terus habis itu dimensinya adalah I. Suhu, satuannya adalah Kelvin. Ingat ya, dalam besaran itu ada beberapa satuan. Contohnya adalah suhu ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia menggunakan satuannya apa? Iya, Celsius. Di luar negeri atau di Eropa, di Amerika, mereka menggunakan satuan Fahrenheit. Kenapa? Karena Fahrenheit itu ketelitiannya lebih bagus. Karena dia delta T-nya itu lebih banyak. Mereka itu mempunyai 4 musim, ya, di mana suhunya ada yang minus, ada yang positif nanti. Ketika musim dingin, suhunya negatif. Ketika musim panas, suhunya positif. Gitu. Dan itu nanti akan kalian gunakan berbeda gitu kan. Nah, makanya digunakan sistem satuan internasional. Tujuannya apa? Biar terjadi kesepakatan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kalau suhu, satuan internasional adalah Kelvin, ingat-ingat ya. Lambangnya adalah T dan dimensinya adalah theta. Sedangkan massa itu adalah satuan internasional adalah kilogram. Simbolnya lambangnya M, dimensinya adalah M besar. Dan panjang, satuan internasionalnya adalah meter dan lambangnya adalah L. L kecil ya, dimensinya adalah L besar. Nah, itulah 7 besaran pokok yang harus kalian ketahui, dan paling ya syukur-syukur kalau kalian hafal gitu kan, karena ini akan kalian gunakan sampai kuliah pun kalian akan gunakan. Oke, lanjut. Oke, kalau tadi kamu belajar tentang besaran pokok, sekarang kamu akan belajar tentang besaran turunan. Nah, besaran turunan itu adalah ya tadi anak cucunya dari besaran pokok, gampangnya. Nah, beberapa contoh besaran turunan yang harus kalian ketahui adalah pertama adalah luas, yang sering banget kita yang sering banget kita pelajari gitu kan. Dari SD pun kita udah belajar yang namanya luas. Kalau di SD simbol luas itu adalah L, tapi kalau di SMA ingat dia bukan L ya, tapi A. A itu apa? Average ya. Luas persegi misalkan, sisi kali sisi. Jadi sisi kuadrat kan. Nah, ketika kamu berbicara tentang luas persegi, satuannya apa sih? S itu meter. Nah, atau dia menyatakan panjang. Nah, panjang itu adalah meter. Berarti meter pangkat 2. Sisi pangkat 2. Berarti dia nanti satuan dari A itu adalah meter kuadrat. Kalau volume, Bu, volume itu adalah misalkan tabung, luas alas kali tinggi. Ya udah, luas alas itu satuannya apa? Meter kuadrat. Tinggi itu meter. Berarti satuannya adalah meter pangkat 3. Itu nanti berlaku untuk kamu ketika belajar yang lainnya. Itu kenapa kok perlu kita belajar satuan dan besaran selain untuk sistem satuan gitu kan, kamu juga bisa menemukan rumus dari sini. Nah, tentukan dimensi dari besaran pokok dan dari besaran turunan dengan menggunakan cara, ya kan. Mungkin kalau di buku sudah diketahui luas itu dimensinya ini. Tapi kamu nggak tahu dari mana sih kok bisa dapat dimensi itu. Cek ya.
Luas itu adalah, satuannya adalah, oke, kita tulis satuannya, meter kuadrat ya. Atau bisa diperoleh dari A panjang satuannya meter kali lebar satuannya meter, gitu kan. Biar nggak bingung. Nah, A itu berarti meter kuadrat. Ya udah, kita lihat dimensinya. Meter, tadi dimensinya apa? Oh iya, dia itu berarti panjang dikuadratin. Kalau panjang itu adalah L kuadrat. Oke. Sekarang volume. Volume itu adalah A kali T. Ya kan? A itu meter kuadrat, T itu adalah meter. Jadi kita dapat satuan meter pangkat 3. Dimensinya gimana? Ya, kita bisa tulis meter, karena meter itu simbolnya dimensinya L, karena pangkat 3 berarti L pangkat 3. Kita tulis ya L pangkat 2, L pangkat 3. Selanjutnya, S. S itu apa? S itu adalah, V itu adalah kecepatan. Duh, di mana nih? Sini aja ya. Oh, nggak ada. S itu adalah kecepatan. Tulis kecepatan. Atau V gitu. Kok S sih? V diperoleh dari mana? S per T. S itu adalah jarak, T itu adalah waktu. Satuannya apa? Jarak. Meter. Waktu satuannya apa? Detik gitu, second. Nah, sehingga kita bisa peroleh dimensinya adalah L per T. Tapi, ini udah benar, cuma di soal-soal itu jarang menggunakan L per T, M per T, atau per perannya lainnya. Pasti dia menggunakan ringkas gitu kan. Per T itu artinya kan dia dibagi T. Kalau per kayak gini, kamu harus naikin ke atas. Jadinya gimana? L, itu kan, T pangkat min 1. Nah, kita dapat L, T pangkat min 1. Gitu. Ya udah, jadi kalau ada di situ dimensi itu mengatakan, misalkan, apakah ada dimensi, misalkan di soal nanti tulisannya misalkan M L pangkat min 1 gitu kan, kali T pangkat 2. Ya udah, berarti itu kalau kamu jadikan satuannya apa? Meter, M itu apa? Massa ya, berarti kilogram second kuadrat per L pangkat 2. Atau meter pangkat 2, meter pangkat 2. Gitu. Jadi itu, min itu menandakan bahwa dia itu adalah perperan. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, kalian nanti bisa coba di rumah, atau kita akan bahas di Zoom, biar waktu kita nggak lama. Oke? Nah, sistem satuan sendiri, ya, sistem satuan yang sering kita gunakan, tadi kan Ibu udah nyinggung satuan internasional ya. Satuan internasional itu adalah satuan yang disepakati oleh banyak negara. Gitu. Kenapa? Asal mulanya dari mana? Dari sini nih, satuan baku dan tidak baku. Nah, satuan baku itu adalah satuan yang digunakan oleh siapapun, hasilnya akan sama. Misalkan si Yusa menghitung atau mengukur si Febian. Ketika dia mengukur Febian, ternyata tinggi badannya adalah 150 cm. Nah, kalau Yusa mengukur Febian dengan 150 meter gitu kan, mungkin ada lagi nih si Dewa juga akan mengukur Febian dengan alat, maksudnya dengan meteran juga gitu kan. Oh, ternyata hasilnya 150 meter. Ya, berarti nggak akan berubah. Siapapun yang mengukur ketika menggunakan satuan baku, itu dia akan berubah gitu. Beda kalau dia menggunakan satuan tidak baku. Contohnya, si Yusa mengukur si Fabian dengan satuan jengkal. Dari ujung bawah sampai atas dijengkalin sama si Yusa gitu kan. Oh, ternyata si Yusa mendapatkan misalkan 12 jengkal. Ketika si Dewa melakukan pengukuran dengan jengkal, belum tentu hasilnya sama dengan 12. Bisa aja si Dewa hasilnya adalah 13 jengkal gitu. Jadi
itulah perbedaan satuan baku dan tidak baku. Atau biasanya di Indonesia kan menggunakan massa itu adalah kilogram. Tapi di luar negeri, menggunakan tinggi badan seseorang itu adalah meter. Tapi di luar negeri kamu lihat deh pemain sepak bola atau ketika dia ditampilkan di profilnya itu biasanya di satuannya adalah feet atau kaki. Nah, di situ berarti di negara itu untuk satuan tinggi itu menggunakan satuan kaki gitu. Tingginya berapa kaki? Oke, lanjut. Nah, itu tadi satuan baku sama satuan tidak baku, ngerti ya? Berarti bedanya. Nah, sekarang kita coba satuan MKS dan CGS. Oh ya, karena kita akan belajar tentang cara convert ya. Lupa Ibu, kasih space. Oke. Satuan MKS dan CGS itu. MKS itu satuannya adalah gabungan antara meter, kilometer, dan sekon. CGS itu adalah sentimeter, gram, dan sekon. Nah, kamu harus tahu dan harus bisa convert dari satuan satu ke satuan yang lainnya. Contohnya di dalam soal itu biasanya yang paling sering keluar soal kecepatan yang dia itu diubah dari misalkan 36 km per jam. Ya, satuan baku kecepatan di Indonesia itu adalah kilometer, ya kan? Kecepatan kamu berapa? 50 km per jam. Artinya dalam 50 km dalam 1 jam itu dia bisa menempuh jarak 50 km gitu. Nah, tapi kita kan menggunakan satuan iterasional, bukan menggunakan satuan kilometer gitu kan. Dan bukan satuan jam juga. Maka kita harus ubah. Caranya gimana? Kita satuan tujuannya meter per detik gitu kan. Berarti 36 km. Berarti kalau kita ubah menjadi meter, dia akan dikalikan berapa? Iya, kali 1000. Benar. Terus jam. Berarti dalam 1 jam itu ada berapa detik gitu kan. Oh iya benar. Ada 3600 detik. Oke, sorry ini 36 ya. Oke, ya udah, berarti kita bisa coret kan. Artinya dapatnya kan 10 meter per second. Artinya dalam 36 km per jam itu setara dengan 10 meter per detik. Kamu menempuh jarak 10 meter dalam 1 detik. Tuh. Atau misalkan kamu menggunakan kecepatan 72 km per jam. Ya udah, berarti apa? 72 kali 1000 per 360, 3600. Coret, jadinya 20 meter per second. Jadi coba ya dilatih berapa ya? 54 km per jam, kamu ubah ya. Kita nanti akan bahas. Yang kedua adalah 108 km per jam. Kita akan ubah bahas di Zoom. Oke, lanjut. Nah, tadi adalah jadi ada beberapa simbol penyerta satuan. Ini nanti akan kita gunakan kalau kamu udah di satuan atau di level SMA kelas 11 dan 12 gitu kan. Akan menemukan simbol-simbol ini. Ibu minta tolong untuk dicatat simbol-simbol ini ya. Biar dimasukin di catatan kamu nanti. Biar akan kamu gunakan karena kamu akan gunakan dari kelas 10 sampai ke kelas 12. Itu penting gitu. Oke. Apa aja Bu? Contohnya kilo. Kalau kilo kan berarti kalau misalkan kita berbicara kilo. Contohnya adalah 5 kilometer. Itu artinya adalah 5 kali 10 pangkat 3 meter atau 5.000 meter. Nah, apa Bu? Kok 10 pangkat 3? Dari mana? Nah, nanti kita akan bahas di notasi ilmiah. Atau ternyata dia punya panjang 5 nanometer. Nah, nano itu mana? Nano itu ini kan 10 pangkat min 9, berarti kita tulis 5 kali 10 pangkat min 9 meter. Atau misalkan 5 pikometer. Ya udah berarti 5 kali 10 pangkat berapa piko? Piko itu P.
pangkat min 12. Atau biasanya kita gunakan, atau di kapasitas handphone kamu mempunyai RAM 2 GB. Nah, itu artinya satuannya itu adalah byte. Nah, G-nya itu adalah notasinya ini. Berarti 2 kali giga. Giga itu 10 pangkat berapa? 9. Atau misalkan kuota kamu tinggal 200 MB. Ya udah, 200 mega. Mega itu berapa? Nih, 10 pangkat 6. Gitu, ya. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang sudah kamu gunakan, cuma kamu tuh ya hanya tahu aja. Nah, sekarang kamu belajar asal-usulnya dari mana. Itulah kenapa kok pentingnya kamu belajar gitu kan. Biar kamu tahu, biar wawasan kamu itu luas. Tidak hanya menggunakan aja, tapi kamu juga tahu mengapa kok kita itu perlu mengetahui itu. Selanjutnya adalah notasi ilmiah. Panjang ya, ini materi kita panjang, jadi semoga kalian nggak bosan. Si notasi ilmiah ini adalah cara mengubah, ini adalah cara kuno, menulis kayak gini ini secara kuno menurut Ibu. Kamu harus tahu, kamu kelas sekarang udah SMA, jadi menulis angka di belakang koma itu tuh nggak langsung. Misalkan 0,0 di belakang koma 10, ya masa kamu bakal nulis 10 gitu kan. Apalagi nanti di fisika itu ada satuan yang namanya 10 pangkat min 34. Berarti kamu harus menyiapkan 0,00000 sampai 34. Biar lebih singkat, kita butuh belajar notasi ilmiah. Gimana notasi ilmiah? Ya udah kita lihat. 5, berarti ini artinya di belakang koma. Ingat, kalau di belakang koma, kalau ada di komanya ya, itu berarti pangkatnya kamu gunakan minus. Tapi kalau nggak koma, contohnya ini nggak koma, berarti kamu gunakan pangkatnya nanti positif. Kita langsung aja, di belakang koma ada berapa? 1, 2, 3. Ada tulisan 5. Di sini ada angka 5. Berarti 5 kali 10 pangkat min 3. Ya. Kalau ini berarti gimana? 8, 1, 2, 3. Oke, 1, 2. Berarti di belakang koma ada 2. Ingat, kamu boleh nulis 80 kali 10 pangkat min 2 atau 8 kali 10 pangkat min 1. Karena kan nolnya artinya kan kalau dikali berarti 8 kali 10 gitu kan, kali 10 pangkat min 1. Min 2, jadinya 8 kali 10 pangkat min 1. Atau kalau ini, jadinya di belakang dia kan nggak ada koma, berarti pangkatnya positif. Positif berapa? 1, kita hitung aja nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berapa? 10 pangkat 8. Gitu ya. Ini untuk menggampangkan kamu ketika kamu bertemu angka-angka yang besar. Jadi kamu hanya bermain di pangkatnya aja. Selanjutnya,